Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan mengenai pelajaran simulasi digital tentang bahaya game online. Saya Nur Muhammad Juga Ramadan, absen 28. Saya Pilar Kasih Putri Hartawan, absen 29. Saya Habib Arkan Rahmatullah, absen 13. Saya Rizal Mona Firmansyah, absen 34. Oke, ini dia tampilan dari presentasi kami. Apa itu game online? Game online adalah permainan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet dan yang sejenisnya serta selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini seperti modem dan koneksi kabel. Arti game online dalam bahasa Indonesia adalah permainan daring. Biasanya permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Sebuah game online bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan tertentu. Bermain game online pada umumnya dilakukan untuk menghabiskan waktu senggang. Dengan bermain game akhirnya waktu senggang terasa lebih menyenangkan ketika bermain online bersama teman-teman. Game online kini hadir dengan berbagai pilihan, mulai dari game aksi, arcade, puzzle, dan lain sebagainya, serta dengan animasi yang menarik. Game online memungkinkan bagi usernya untuk saling berkompetisi dengan bekerja sama kelompok. Dengan berbagai fitur menarik yang ditawarkan, game online ternyata mampu memicu adiksi atau kecanduan. Bahkan World Health Organization atau WHO sudah menetapkan bahwa kecanduan game online termasuk salah satu kategori mental disorder. Berikut contoh-contoh game yang populer. Pertama, Resident Evil. Kedua, Clash of Clans. Ketiga, PUBG Mobile. Keempat, Free Fire. Kelima, Pokemon Go. Dan yang terakhir adalah Mobile Legends. Kecanduan salah satu masalah kesehatan utama yang ditemukan pada anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun yang terlalu banyak bermain game online adalah kecanduan. Banyak studi uji klinis menunjukkan bahwa obsesi yang muncul akibat terlalu banyaknya menghabiskan waktu untuk bermain game online sama dengan penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Efek dari kecanduan ini dimanifestasikan melalui kurangnya fokus pada kegiatan sehari-hari, kurangnya perhatian di kelas, dan pemikiran yang konstan tentang permainan. Bahkan WHO telah menetapkan kecanduan game online sebagai salah satu jenis penyakit gangguan mental atau mental disorder. Mari kita simak penjelasan dari video di bawah ini. Halo Sobat Dokterpedia, jumpa lagi dengan saya Dr. Hayatun Nufus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bahaya kecanduan game online terhadap psikologis. Agar kita semakin semangat untuk memberikan informasi bermanfaat ke depannya, jangan lupa like dan juga subscribe channel kita dengan cara menekan tombol yang ada di bawah ya. Semua jenis kecanduan tentu bukan merupakan hal yang baik. Nah, saat seseorang mengalami kecanduan, termasuk kecanduan bermain game online, maka ia akan cenderung memprioritaskan game online tersebut dibandingkan dengan kepentingan sehari-hari lainnya. Misalkan seperti makan, tidur, bekerja, belajar, bersosialisasi dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Apabila kecanduannya untuk bermain game online tersebut tidak terpuaskan, maka orang tersebut bisa menjadi gelisah, kemudian marah, depresi, dan tidak beraktivitas dengan baik seperti semestinya. Secara psikologis, kecanduan game online seperti halnya kasus-kasus kecanduan lainnya, yaitu bisa memicu aktivitas dopamin yang berlebihan. Dalam regulasi
Kayak itu. Akan panen juga. Itu mau bisa. Halo Sobat Dokterpedia, jumpa lagi dengan saya Dr. Hayati Lutfus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahaya kecanduan game online terhadap psikologis. Nah sobat, agar kita semakin semangat untuk memberikan informasi bermanfaat ke depannya, jangan lupa like dan juga subscribe channel kita dengan cara menekan tombol yang ada di bawah ya. Semua jenis kecanduan tentu bukan merupakan hal yang baik. Nah, saat seseorang mengalami kecanduan, termasuk kecanduan bermain game online, maka ia akan cenderung memprioritaskan game online tersebut dibandingkan dengan kepentingan sehari-hari lainnya. Misalkan seperti makan, tidur, bekerja, belajar, bersosialisasi dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Apabila kecanduannya untuk bermain game online tersebut tidak terpuaskan, maka orang tersebut bisa menjadi gelisah, kemudian marah, depresi, dan tidak beraktivitas dengan baik seperti semestinya. Secara psikologis, kecanduan game online seperti halnya kasus-kasus kecanduan lainnya, yaitu bisa memicu aktivitas dopamin yang berlebihan. Nah, dopamin sendiri merupakan salah satu senyawa kimia di otak yang memiliki peran penting dalam regulasi proses reward dan juga motivation. Peningkatan aktivitas dopamin jika masih dalam batas yang wajar, maka bisa membantu meningkatkan konsentrasi, kemudian memperbaiki suasana hati dan juga membuat seseorang aktif dalam menjalankan aktivitas sosial lainnya. Namun, jika aktivitas dopamin ini meningkat secara berlebihan, maka penderita bisa mengalami agitasi, kemudian kecemasan berlebih, euforia, hedonisme, hiperaktif, insomnia, mania, paranoid, stres, dan juga tidak mampu mengontrol diri sendiri, sekaligus juga mengalami peningkatan energi dan juga libido yang sulit untuk dibendung. Lebih lanjut, pecandu game online seringkali tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kecanduan akan hal tersebut, sebab ia merasa sangat nyaman saat melakukan hal tersebut. Beberapa jenis game online juga dibuat dengan menyediakan dunia fantasi yang sangat mirip dengan dunia nyata, namun bisa dikontrol oleh pemainnya. Akibatnya, bermain game online seperti ini juga dijadikan cara pemainnya untuk lari dari masalah, termasuk ketika apa yang dialaminya dalam kehidupan nyata yang tidak selalu sesuai dengan harapannya. Nah, karena kecanduan bermain game online. Berikut efek-efek negatif kecanduan game online secara mendetail. Pertama, gangguan penglihatan. Terlalu banyak bermain game online juga bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan organ pada mata, terutama penurunan penglihatan. Kedua, obesitas. Terlalu banyak bermain game online membuat kita malas bergerak. Pasalnya hanya tangan dan mata saja yang fokus bekerja pada saat bermain game. Ketiga, sindrom Quervain. Kelainan ini disebabkan peradangan tendon. Akibatnya ibu jari hingga pergelangan tangan terasa sakit. Sindrom ini diakibatkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan berulang, salah satunya saat bermain game online. Keempat, kurangnya vitamin D. Anak akan cenderung menghabiskan waktu di dalam kamar. Hal ini dapat memicu kekurangnya vitamin D pada sistem pertumbuhan pada tulang. Kelima, insomnia. Bermain game online biasanya akan membuat usernya lupa pada waktu, bahkan rela untuk tidak beristirahat hanya untuk bermain game online secara non-stop. Hal ini dapat memicu masalah karena jam tidur semakin berkurang, sehingga kinerja otak pada orang tersebut lama menurun dan menjadi pelupa, ceroboh, kurang percaya diri, dan lain-lain. Keenam, perubahan bentuk tubuh. Kecanduan game online biasanya menyebabkan waktu untuk makan dan berolahraga sehingga bisa menjadikan perubahan bentuk tubuh. Ada yang orang cenderung menjadi kurus kering akibat keseringan bermain game. Ada pula orang yang cenderung obesitas karena bermain game sembari mengonsumsi makanan yang tidak sehat.
Berikut video gangguan mental terhadap seseorang yang kecanduan bermain game online. Satu pasien bernama Iwan Setiawan, asal Tasikmalaya, Jawa Barat, memiliki kebiasaan yang unik. Iwan atau biasa dipanggil Wawan Game seringkali tampak asik dengan jemarinya. Kebiasaan Iwan ini diduga berawal dari kecanduan bermain video game pada smartphone. Ironinya, hal ini justru membuat kejiwaan Wawan Game terganggu. Tangan maupun pandangan Iwan selalu tampak sedang bermain gadget. Ketika asik dengan kebiasaan ini, Wawan Game susah diajak komunikasi. Bahkan, jika ada yang mencoba hentikan gerakan jari-jarinya, Iwan akan bersikeras melawan. Ya, kalau menurut saya kesehatan mentalnya sangat parah ya. Kayaknya sih saraf motoriknya udah sangat rusak. Terus pasif seperti robot, kalau nggak dipindahin atau nggak digerakkan nggak akan pindah. Dengan asiknya dia tangannya terus nggak berhenti sampai dia itu lupa makan, lupa tidur. Menurut pendiri Yayasan Jamrut Biru, pelaku kecanduan video game pada gadget bisa memicu timbulnya perubahan fungsi dan struktural dalam sistem reward saraf. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga telah mengklasifikasikan kecanduan bermain game sebagai salah satu gangguan kejiwaan baru dengan sebutan gaming disorder pada buku International Classification of Disease tahun 2018 lalu. Ari Ridwan melaporkan. Cara mengatasi kecanduan game online. Pertama, membatasi jadwal bermain. Dengan membatasi jadwal main game dengan ketat, supaya anak tidak langsung kaget, maka lebih baik mengurangi durasi waktu bermain secara perlahan. Yang kedua, mengajak anak untuk beraktivitas. Agar dapat mengurangi kecanduan bermain game online, Anda harus melakukan atau membuat kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya bermain bola, kasti, belajar memasak, menggambar, bernyanyi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meletakkan PC atau game konsol di luar kamar. Salah satu cara untuk mengurangi kecanduan game adalah dengan memindahkan peralatan game tersebut di luar kamar, seperti ruang keluarga. Jadi, ketika berkumpul, keluarga Anda bisa mengajak berkomunikasi anak Anda. Selanjutnya, bersosialisasi. Anak yang kecanduan game online biasanya akan cenderung menjadi anak yang antisosial, sehingga ada baiknya untuk mengajak anak bersosialisasi dengan orang lain, misalkan teman-temannya, kakak atau adik, nenek atau kakek, ataupun orang lain. Selanjutnya, mengeksplor minat bakat. Ketika anak kecanduan game online, cobalah untuk mengeksplor minat bakatnya yang lain sehingga perhatiannya teralihkan. Misalnya saja belajar memasak, meracik makanan, bermain musik, melukis yang membuat kreativitas anak akan berkembang. Mengerikan bukan dampak negatif dari kecanduan game online? Semoga kita semua dihindarkan dari musibah tersebut. Amin. Sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami berikan menjadi wawasan bagi teman-teman semuanya. Kami akhiri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang dimengerti bisa dipertanyakan. Jika tidak ada yang dipertanyakan, maka presentasi hari ini akan kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.